kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karya-Nya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karya-Nya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat karya-Nya. Dia hapuskan segala dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karya-Nya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat karya-Nya. Dia hapuskan segala dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saudara masih tetap semangat ya. Kita mau saudara terus mengalami kesembuhan batin. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang kesembuhan dari luka-luka yang disebabkan oleh ayah. Dan saya mau saudaraku mengajak kita lebih dalam lagi mengalami kesembuhan dari luka-luka karena ibu. Nah, saudara, kalau luka karena bapak biasanya terjadi ya di usia-usia ketika kita, saudaraku, anak-anak ya, ketika kita mungkin usia 6 sampai 12 tahun ya, usia-usia saudaraku tunas remaja. Tapi luka ibu, saudara, itu berbeda. Luka ibu kebanyakan terjadinya, saudara, ya, sebelum kita, saudaraku, usia 6 tahun. Ya, biasanya, saudaraku, ya, ketika kita masih kecil sekali, bahkan seringkali, saudaraku, luka itu telah kita alami dari dalam kandungan. Nah, ingat, saudara, semua yang terjadi di bawah usia 7 tahun, saudara, itu kecenderungannya kita tidak bisa
mengingatnya kembali, saudara. Atau kita nggak bisa merecall, memanggilnya ke alam sadar. Karena kita sudah lupa kepada peristiwa itu. Nah karena itu saudara, luka karena ibu ini seringkali tidak terdeteksi. Ya saudara, sehingga kita nggak sadar kenapa ya saya kok mempunyai ya sebuah luka yang begitu dalam. Ya kita nggak sadar bahwa luka itu saudara sudah masuk dari sejak kita masih kecil. Nah karena itu saudara, kita mau datang hanya kepada Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus lah yang mampu membongkar, ya, membawa kita disembuhkan dari luka-luka masa lalu kita. Nah saudara, seringkali bahkan peristiwa-peristiwa ketika kita masih dalam kandungan, itu sangat melukai kita tanpa kita sadar. Saya memberi beberapa contoh saudara. Ya, anak saya satu kali berkata begini, "Ma, kenapa ya di pikiran saya selalu ada kata-kata cepat, 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 cepat." Nah kami nggak tahu kenapa dia selalu berkata ada kata-kata cepat, cepat. Seperti dia didorong oleh suatu tekanan yang membuat dia nggak bisa rileks. Dia harus terburu-buru terus, cepat-cepat. Nah kami juga nggak tahu kenapa saudara. Lalu istri saya berdoa. Nah satu kali tiba-tiba Tuhan ingatkan saudara. Rupanya saudara, waktu anak saya ini lahir, anak kedua saya, ya itu lahir di rumah sakit. Biasanya saudara, ya kalau di rumah sakit itu kalau lahir, ya kan pasti saudara, ya kalau itu adalah sesar, ya tentunya dioperasi. Nah saudara, waktu itu anak saya lahir tidak normal, dia harus melalui operasi sesar. Nah apa yang terjadi saudara, dalam peristiwa itu istri saya diingatkan. Waktu saudaraku di ruang operasi itu, ya begitu saudaraku ya mau dioperasi, dalam proses dia dikeluarkan dari kandungan, tiba-tiba mati lampu. Nah kita tahu saudaraku biasanya ya pasti di rumah sakit ya kalau mati lampu itu otomatis dalam waktu sekian detik udah pasti tersambung dengan apa saudaraku diesel ya. Nah apa yang terjadi saudara? Tapi waktu itu ya dokter rupanya saudaraku merasa cukup panik. Karena rupanya saudaraku yang nggak tahu ya terjadinya dieselnya mungkin agak telat ya saudara menyalakan sumber listriknya. Sehingga dokter itu panik saudara. Ya, nah istri saya ingat ya waktu itu saudaraku dokter berkata cepat suster cepat. Cepat, ya keluarkan anaknya cepat. Rupanya kata-kata cepat-cepat itu saudara. Ya, istri saya diingatkan. Ya, kemudian kami berdoa buat anak kami. Ya, aneh sekali saudara. Kata cepat-cepat itu ternyata mempengaruhi dia. Ya, waktu dia lahir. Dan benar saudara, setelah kami bereskan, kami doakan saudara. Ternyata pengaruh kata cepat-cepat itu hilang, ya. Dan anak saya bilang, "Pak, nggak ada lagi Pak kata cepat-cepat itu." Ya, setelah kami doakan. Nah, lihat saudara, ternyata anak di dalam kandungan sudah bisa merasakan saudara, ya, kalau ada tekanan, ada peristiwa yang saudaraku membuat dia bisa stres. Membuat dia bisa tertekan, membuat dia bisa merasakan ya sebuah perasaan tertentu saudara. Ya itu benar-benar saudaraku nyata. Nah itu sebabnya saudara dalam inner healing ya seringkali saudara Tuhan Yesus kalau kita bawa teman kita saudara khususnya dalam hal luka ibu, Tuhan seringkali saudaraku bawa dia ke masa lalu. Dan juga saudaraku bisa saja Tuhan bawa dia ke masa ketika dia ada di dalam kandungan.
Ada orang, saudara, ketika dalam kandungan, ibunya ya ingin menggugurkan kandungannya. Ya, ibunya mungkin, saudara, karena tekanan ekonomi dan sebagainya, saudara, nggak siap menerima kehadiran anak ini. Mungkin juga karena, saudaraku, kehadiran anak ini tidak diinginkan oleh suami istri yang waktu itu, saudaraku, mungkin ya hamil ya sebelum pernikahan, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, anak ini ingin digugurkan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Anak yang dalam kandungan ini bisa merasakan, saudara. Ya, bahkan banyak kesaksian anak ini, saudara. Ya, bisa merasakan ketika ibunya ya ingin membuang dia. Bayangkan, ibunya sendiri, saudara. Ya, betapa anak ini tertolak, saudara. Betapa anak ini luka. Seharusnya ibunya adalah pelindung dia, adalah orang yang paling membela dia, paling mengasihi dia. Tapi orang yang paling membela dia berubah menjadi orang yang menolak dia, ya, ingin membunuh dia. Betapa mengerikannya, saudara, betapa menakutkannya. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara pernah mau coba digugurkan, datang kepada Tuhan, penasehat ajaib kita. Saudara, dia bisa bawa kita ketika kita tertolak, ketika kita dibuang, ketika kita mau, saudaraku, disingkirkan. Waktu itulah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dan dia menyatakan, saudara, bahwa dia tidak pernah membuang kita. Dia mengasihi kita, dia melindungi kita. Saudara, kau perlu mendapatkan ya pengalaman ketika engkau ada di kandungan ditolak oleh ibumu. Di situ, saudara, dia menunjukkan bahwa dia ada dalam peristiwa itu, saudara. Dia melindungi engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sehingga engkau masih hidup sampai hari ini. Karena itu, ampunilah mamamu. Karena itu, janganlah engkau benci ibumu. Ampuni dia. Dan banyak kesaksian, saudara, ketika ya orang itu mengampuni ibunya, maka, saudara, dia lepas dari ikatan roh penolakan. Dan sejak itu, saudara, dia bisa dekat dengan ibunya. Tadinya nggak bisa dekat. Tadinya dia selalu merasa tertolak, merasa tidak diinginkan, saudara. Tapi sejak dia mengampuni mamanya, dia bisa dekat dengan mamanya. Saudara, ada seorang datang kepada ya teman hafrutanya, ya teman kompaknya. Dia bilang begini, kenapa ya? Saya tiap kali ya kalau mau hubungan dekat dengan wanita, saya ketakutan. Ya kalau saya pacaran gitu ya, nggak bisa lama. Ya, cuman 2-3 bulan nanti putus, pacaran lagi. 2-3 bulan putus lagi. Saya takut sekali dengan wanita. Kenapa ya? Nah, teman kompaknya satu hari itu di mobil, saudara. Ya, lagi jalan-jalan mereka, saudara. Kemudian temannya bilang begini, kenapa kamu nggak tanya Tuhan Yesus? Kenapa kamu seperti itu? Dalam hubungan dengan wanita kok nggak bisa dekat? Akhirnya, saudara, ya dia bilang, iya deh, doain saya, katanya. Nah, mereka pinggirkan mobilnya, saudara. Kemudian teman kompaknya ini menuntun orang ini, saudara, untuk dia mengalami kesembuhan batin. Yuk kita tanya yuk sama Kristus, penasehat ajaib kita. Kamu tanya dia. Ya dia tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Kalau dalam berhubungan dengan wanita, kok saya begitu takut dan saya nggak bisa punya hubungan yang langgeng, selalu putus hubungan, ya sambung lagi putus hubungan. Kenapa Tuhan? Dia tanya. Tiba-tiba ini di mobil, saudara. Dia merasakan sesuatu. Ya, dia dibawa, saudara, seperti dikelilingi oleh air. Ya. Dia bilang, ya tiba-tiba, saudara,
Dia bilang, takut, aku takut. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, aku gak mau mati, I don't want to die. Ya, nah temennya tanya, kenapa, kamu lihat apa? Tiba-tiba saudara, dia tahu ibunya pernah mau coba menggugurkan dia waktu dia di kandungan. Nah tiba-tiba dia ngelihat saudara. Apa yang dia lihat saudara? Dia lihat seorang ibu hamil kira-kira 5 bulan. Dan dia kenali itu mamanya. Dan ibu ini saudaraku sedang mau memasuki sebuah klinik. Ditulis klinik aborsi. Nah waktu ibu ini mau masuk dengan maksud mau menggugurkan kandungannya. Tiba-tiba dari dalam klinik ini keluar seorang laki-laki. Dia membawa brosur ya tentang gambar perut wanita yang hamil 5 bulan. Lalu dia tunjukkan kepada ibu ini. Dia bilang begini, Bu, ibu mau membunuh kandungan ibu ini. Ibu ini, dia ini anak yang sudah normal. Dia anak, ibu mau bunuh dia. Waduh, ibu ini kaget saudara. Waktu diterangkan seperti itu, mata dia terbelalak. Tiba-tiba dia mulai menangis saudara. Akhirnya saudara, dia batalkan ya di mana rencana dia mau menggugurkan kandungan itu. Kemudian dia berbalik badan dan dia meninggalkan klinik aborsi itu. Dan tiba-tiba di belakang, di depan pintu ya apa itu saudaraku, klinik aborsi itu berdirilah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong sama ibu ini. Ya, aku tahu apa yang kamu mau lakukan. Kalau bukan karena aku, anak ini sudah meninggal, sudah mati. Tapi karena aku mengasihi anak ini, itu sebabnya dia masih hidup sampai hari ini. Wow, saudara waktu dia lihat itu, tiba-tiba Tuhan Yesus ya melihat dia dalam penglihatan itu. Dan dia bilang begini, nak, ampunilah mama kamu. Hari itu saudara dia nangis. Dia ampuni mamanya saudara. Yang waktu itu tega mau menggugurkan dia dari kandungan. Dan sejak dia ampuni mamanya saudara. Kemudian teman kompaknya membantu dia menemukan kepercayaan salah apa yang sudah masuk. Dan mengganti kepercayaan salah itu dengan kepercayaan yang benar. Mendoakan dia supaya dia lepas dari roh penolakan itu saudara. Saudara, berapa hari kemudian dia datangi mamanya. Dan waktu dia tanya, benarkah ma, waktu aku di kandungan kira-kira 5 bulan, engkau ingin menggugurkan aku? Mamanya kaget setengah mati saudara. Kamu tahu dari mana? Mamanya saudaraku begitu syok. Itu persis yang mama lakukan terhadap kamu ketika kamu 5 bulan. Mamanya cerita persis peristiwa yang dia lihat di dalam penglihatan itu saudara. Akhirnya mamanya datang menangis dan minta maaf. Dan dia minta anaknya saudaraku mengampuni dia. Dan hari itu dia peluk anaknya. Anaknya peluk mamanya. Mereka menangis. Dan luar biasa saudara. Sejak hari itu saudara. Ya, sejak anak ini mengampuni mamanya. Dan menemukan kepercayaan yang salah. Dan menggantikannya dengan kepercayaan yang benar. Anak ini mengalami perubahan yang luar biasa saudara. Breakthrough luar biasa. Ya, akhirnya tahun berikutnya saudara. Ya, kami kenal orang ini saudara. Dia menemukan ya seorang wanita ya di mana di situ saudaraku dia mulai merasa aman dengan wanita. Dia mulai bergaul dengan wanita dan hubungannya saudaraku langgeng. Akhirnya saudaraku mereka menikah dan sampai hari ini saudaraku mereka berbahagia dalam pernikahannya. Saudara kenapa? Karena dia sembuh dari luka-luka ini.
Berapa banyak saudaraku kita di tempat ini yang luka? Adakah saudara mengalami luka karena ibu? Jangan biarkan luka itu, saudara. Tuhan mau engkau sembuh, Tuhan mau engkau pulih, ya. Dan Dia mau, saudaraku, menyembuhkan kita karena Dia adalah penasehat ajaib kita. Dia gembala kita yang baik. Mari, saudaraku, jangan biarkan luka itu terus menganga dan jangan biarkan luka itu menjadi penyebab engkau tersiksa dalam hubungan sehingga engkau mengalami hubungan yang buruk dengan orang-orang yang dekat dengan engkau. Maukah saudara disembuhkan? Mari saudara, jawabannya ada pada Dia, Sang Penasehat ajaib kita. Tuhan memberkati kita.